Jadi untuk memulai mungkin sekilas pandangan saja atau pembuka saja dari Ibu ya kita beri, tapi intinya sebenarnya nanti diharapkan sekali kita dialog ya. Itu yang diharapkan sekali dari forum ini, ada semuanya kalau bisa ini ada bicara nih, ada berapa Ibu itu kita ingin mendengar 5, 10 kalau bisa dapat ini semua ungkapan perasaannya, wah ini pertemuan berhasil. Untuk itu waktu kita serahkan kepada Ibu Ketua KPRK MUI Provinsi, Ibu Dr. Anda Hajah Rusmini MAG. Silakan Bu, waktu dan tempat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak Ketua MUI Labuan Batu yang saya hormati, ibu-ibu pengurus, seluruh pengurus KPRK yang baru ya, yang saya sayangi, dan ibu-ibu juga dari pengurus KPRK di seluruh kecamatan Labuan Batu yang hadir pada hari ini. Demikian juga ibu-ibu dari Ormas Islam seluruhnya ya. Sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini ya, kami dari KPRK MUI Sumatera Utara dapat bersilaturahmi dalam rangka tadi disampaikan oleh Ibu ini Dr. Nur Asyah ya, bahwa kunjungan kami ini dalam rangka kita melihat bagaimana situasi KPRK yang ada di Labuan Batu ini, apa kegiatannya kan gitu ya, sehingga kita tahu nanti akan langkah-langkah apa yang mau kita ambil ya. Saya melihat tadi ya, ini kepengurusan Ibu KPRK tadi mengatakan bahwa MUI itu adalah tenda umat Islam. Oleh karena itu ketika kita membentuk pengurus, maunya ada perwakilan-perwakilan dari seluruh ormas yang ada. Jadi kalau sudah begitu, kita ini akan menyamakan visi dan misi kita. Ya, kita sebenarnya umat Islam ini punya visi dan misi yang sama KPRK ini. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan ini sebenarnya perbedaan yang tidak prinsipil, ya, yang tidak pokok. Kalau yang pokok kita semua sama, mempunyai pegangan yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam masalah-masalah furu'iyah aja, ya, masalah cabang kita kadang-kadang berbeda. Ada pakai usoli, ada yang nggak pakai usoli. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, kan gitu ya Bu? Ya. Kalau Muhammadiyah nggak pakai, Aisyah nggak pakai kunut. Tapi Al-Wasliyah, NU, Muslimat, dan itu pakai kunut. Perbedaan itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang tak mau sholat. Ya kan Bu? Karena ikhtilafu ummati rahmatun. Bahwa perbedaan itu adalah sebagai rahmat. Supaya kita punya wawasan yang luas, karena masing-masing punya argumentasi. Kenapa pakai kunut, kenapa enggak pakai kunut, semua punya argumentasi dan itu tak bisa dipersatukan. Tapi kita mewakili dari organisasi ini di KPRK MUI ya, dengan harapan di sini jangan bawa baju-baju itu semua. Kita lepaslah baju itu yang dari Muslimat Al-Wasliyah, dari Aisyah ya, bukan berarti kita enggak membawa ide kita, tidak, tapi kita menyatu. Inilah yang mempersatukan umat Islam itu di MUI inilah. Itu salah satu kalau tadi mungkin baik ketua KPRK atau yang ngaji tadi ya, itu kan bentuk-bentuk persamaan
hak antara laki-laki dan perempuan. Man amila solihan min dzakarin wa unsa, ya. Barang siapa laki-laki dan perempuan yang mengerjakan kebaikan akan dijamin kehidupannya. Kemudian si qori'ah kita ini ya, walaupun tadi nggak pakai mic ya, saya suaranya salutkan begitu ya. Nah, ini menandakan mungkin ada 10 persamaan. As-sodiqin, was-sodiqot, adzakirin, wadzakirat, so'imin, so'imat kan gitu kan. Nah itu semuanya menunjukkan persamaan. Tapi kita jangan lengah bahwa persamaan itu kita boleh apa ya Bu, kalau dikatakan emansipasi wanita kan gitu ya Bu. Tapi kita punya rambu-rambu. Memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun satu sisi di dalam amal soleh itu kita sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang tidak boleh kita langgar. Umpamanya, ngapainlah laki-laki itu boleh poligami, tapi perempuan nggak boleh poliandri ya kan Bu? Nanti anak siapa kan gitu ya. Nah ini walaupun sekarang sudah ada DNA kan gitu ya Bu, untuk tes ini anaknya siapa ya, tapi itu masih memang itu ketentuannya ya. Nggak boleh poligami, mahar itu tugasnya suami bukan tugas istri. Kalau saksi itu perempuan cuma separuh kan gitu ya, separuh laki-laki. Nah makanya rojulun wamro'atani, satu laki-laki dan atau dua perempuan rojula ini ya, atau rojulun wamro'atani, dua laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Itu memang sudah ketentuannya. Ya, jadi kita walaupun mengikuti emansipasi dari barat menuntut persamaan hak, ya, tapi kita ada rambu-rambu ini yang perlu kita tahu supaya kita sama-sama berjuang ini kita tahu, ya kan gitu ya. Jadi ini supaya kita perhatikan. Jadi kalau tadi saya katakan bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dari berbagai organisasi. Jangan nanti umpamanya pengurusnya Aisyah, kebetulan saya tahu Ibu Rahimah ini Aisyah, nanti Aisyah aja yang dia bahas, itu nggak cocok ya. Jadi kita bisa merekrut seluruh organisasi yang ada, sehingga disinilah kita tempat bersatu. Dan inilah kita sebagai corong umat Islam yang akan menyampaikan, kan gitu. Jadi ini supaya jadi satu satu pegangan. Ketika kita di sini, jangan bicarakan lagi soal Muhammadiyah, soal NU, soal apa. Nah, kita menyatu. Kita melihat kepada permasalahan umat, kan gitu ya. Apa yang mau kita lakukan dengan kondisi umat yang ada sekarang ini. Nah, ini kita saya mungkin akan melihat dari sisi ekonomi umpamanya, ya Bu. Ekonomi kita ini sekarang sudah, walaupun Labuan Batu terkenal dengan mungkin kelapa sawitnya ya Bu, atau mungkin karetnya ya, yang sekarang harganya lagi melonjak ya. Berarti orang Labuan Batu ini subur-subur ini. Jadi kan gitu ya. Walaupun masa pandemi ya, Labuan Batu Tapi kalau kita lihat dari sisi secara nasional ya, secara nasional kita ini Indonesia itu saya baca bahwa 70% kekayaan Indonesia ini hanya dimiliki oleh 10% orang Indonesia. Dan 50% lebih itu hanya dikuasai oleh 1%. Kita bayangkan kalau orang Indonesia ini 270 juta umpamanya. Maka hanya berapa itu? 2.700.000 ya. Itu yang menguasai, siapa itu ya? Bukan orang kita. Paling yang banyak itu Pak Tanjung lah, itu yang udah termasuk konglomerat juga. Tapi kalau jadi ranking kekayaan masih jauh juga dengan Bu, dengan yang lain-lain. Nah, ini kita lihat itu sangat berbahaya kondisi kita. Oleh karena itu, bagaimana KPRK Labuan Batu ini membangkitkan ekonomi umat yang syar'i. Itu tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama bagaimana menumbuhkan ini supaya anak cucu kita nanti
itu tidak apa, karena ini lahir anak sudah menanggung hutang. Hutang kita sudah semakin membengkak ya Bu. Bagaimana nasib anak? Kalau kita mungkin masih bisa bertahan, apa anak-anak kita itu bisa bertahan? Ini sesuatu yang harus dipikirkan ke depan ya. Lebih baik berbuat terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu ya Bu. Nah ini supaya KPRK baik dari kabupaten maupun dari kecamatan, coba mari kita bangkitkan ekonomi syariah ini ya. Kita, nah ini contohnya kita minum aqua ini. Aqua ini bikinan siapa Bu ya. Nah, bagaimana kita membangkitkan kalau di Labuan Batu ini ada mungkin apa ya air minum ya. Nah, kita apa ya. Ini ke Yahudi Bu, orang Yahudi kan gitu ya. Tapi ya itulah yang sudah terkenal kan gitu ya. Tapi inilah aqua ini harganya memang agak tinggi kan gitu ya Bu. Tapi ke sana. Ini satu contoh. Jadi kita di Indonesia ini memang orang-orang kapitalis. Hartanya dikuasai oleh orang-orang. Kalau kita lihat aja waktu pandemi Bu. Waktu Covid ini, coba siapa yang memegang apa ini? PCR 2 juta. Nah, sekarang rakyat berontak ya, usul-usul sekarang tinggal 300 umpamanya. Nah, antigen mungkin cuma 90 atau 80 kan gitu ya. Nah, ketika 2 juta ini siapa yang memimpin itu? Ya orang-orang besar itu. Inilah monopoli ekonomi itu, ya. Sehingga mereka di bawah kesengsaraan rakyat ini, ya, mereka berhappy-happy. Inilah satu yang salah satunya ya ekonomi yang tidak sehat kalau saya melihat ya, ekonomi yang merugikan umat. Nah ini bagaimana kita kita belajar mungkin dulu ibu-ibu ya, belajar ekonomi ya. Kalau berdagang yang efisien, modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya kan gitu ya Bu. Itu siapa? Karl Marx ya, kalau enggak gitu. Itu ajaran mana ya? Itu ajaran komunis, anak cucu komunis, bukan prinsip Islam. Ya. Jadi kita kalau dagang ya mengambil untung yang wajar, jangan gara-gara dia karena dia butuh kita hargakan mahal dan sebagainya. Itu yang tidak Islami kan gitu ya. Ini salah satu contoh. Maka bagaimana kita menghidupkan ekonomi rakyat kecil ini ya Bu, mari kita bangkitkan di semua kalau di Malaysia mungkin ya orang tak belanja ke Indomaret atau Alfamidi ya atau yang lain-lainnya, bangkrut mereka itu ya. Tapi kita memang belum kompak untuk itu. Itu mungkin dari sisi ekonomi ya. Jadi inilah kondisi ekonomi, maka kita menyusun program. Karena programnya itu adalah KPRK, berarti Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Maka kebutuhan perempuanlah yang harus kita dulukan. Apa yang mengatur rumah tangga kan gitu ya Bu. Nah ini kemudian juga remaja. Remaja sini ada narkoba Bu. Banyak ya Bu. Dan nampaknya sudah melanda ke seluruh seluruh pelosok-pelosok itu semuanya ya. Narkoba ini sudah, maka akan berakibat dari narkoba itu akan berakibat tadi kenakalan remaja, pergaulan bebas, pemerkosaan, akibatnya kan ke sana. Makanya tadi Bu Ketua bilang, saya memang ingat, kebetulan memang saya yang kekerasan dalam rumah tangga ditinjau menurut Islam. Ya. Bagaimana kekerasan bisa terjadi pada suami atau pada istri atau pada anak ya dalam lingkungan keluarga itu. Nah ini bagaimana tinjauan saya teringat waktu itu bagaimana pandangan ulama terhadap kekerasan itu. Bagaimana kalau seorang ibu menyiksa anaknya, bagaimana menurut pandangan ulama itu pernah kami bahas, teringat Bu Rahimah yang mengundang waktu itu ya Ibu KPRK sini. Nah, ini semua menjadi satu masalah. Jadi kenakalan remaja ini bukan kalau narkoba mungkin keseluruhan ya. Memang itu satu siasat untuk menghancurkan umat Islam.
itu salah satunya memang narkoba yang diselundupkan. Kan gitu ya Bu. Makanya kadang-kadang narkoba ini kalau saya melihat di TV ada pakai kapal selam supaya selamat apa. Nah ini salah satu cara untuk apa menyelamatkan penyelundupan ini. Nah ini karena kita remaja yang kita gagas ya. Oleh karena itu kami harapkan setiap kegiatan itu remaja diikutkan. Sehingga nanti ada generasi penerus kita. Ya kalau saya seharusnya itu, kalau berpikir saya seharusnya sudah mundur ya. Karena mungkin dari sisi umur mungkin seharusnya harus regenerasi. Tapi karena ketika musda itu masih harus maju lagi ya, mudah-mudahan sampai di akhir periode kan gitu ya. Karena kita mudah-mudahan sehat, semuanya diberikan kesehatan. Jadi nanti sudah perlu adanya regenerasi ya. Maka kita ikutkanlah remaja-remaja ini ya, kita bina. Saya teringat sebelum ini ya, kita mengadakan pelatihan pranikah, bimbingan dan penyuluhan pranikah di Asahan. Mungkin kalau Labuan Batu yang ikut cuma Labura, karena yang lebih dekat ke sana ya. Ada Labura, ada Tebing, ada Siantar, ada Tanjung Balai, ada Asahan, ikut dalam apa. Tapi mungkin nggak sampai ke sini karena agak jauh ya Bu. Nanti mudah-mudahan berikutnya akan ada kegiatan ya, mungkin tahun depan mudah-mudahan ada bantuan APBD-nya agak lumayan kan itu ya, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang apa. Nah ini tugas kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut meninggalkan generasi ya, di belakang kita itu generasi yang lemah ya. Maka di mana ya? Oh di Labusel ya. Minggu yang lalu kami ke Labusel ya. Itu pendewasaan usia perkawinan ya. Jadi bahayanya perkawinan usia dini ini diadakan oleh kegiatan oleh KPRK, sehingga bagaimana pendapat para ulama tentang sebenarnya pernikahan dini ini dan bagaimana pandangan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 16 minimal bagi perempuan, bagi laki-laki 19 sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, itu laki-laki perempuan minimal 19. Nah ini masih ditinjau lagi bagaimana menurut kesehatan. Menurut ahli kesehatan katanya idealnya perkawinan itu kalau perempuan 20 sampai 25. Kalau laki-laki 25 sampai 30. Nah, bagaimana psikolog tadi makanya kepengurusan ini bisa apa? Psikolog memandang bahwa umur 19 itu hanya dewasa dari sisi fisik, tapi secara mental belum, kan gitu ya. Jadi ini kita ulas dari berbagai pendapat ulama zaman dulu, kemudian bagaimana mungkin situasinya dan kondisinya sudah berbeda kan gitu. Nah, inilah perlu kita kaji ya, bagaimana supaya kita ini tidak berbenturan ya. Ulama pun berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan enggak boleh kok ngawinkan perempuan dewasa, perempuan anak-anak kan ya. Karena Aisyah waktu itu masih anak-anak juga dikawinkan dengan Nabi, itba kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan itu khususiyah aja, khusus untuk Nabi, untuk umatnya tidak. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram kan gitu ya. Makanya kalau dia apa itu ada hak isbar wali zaman-zaman dulu, zaman klasik kalau kita ngaji kitab-kitab fikih ya. Hak isbar wali itu otomatis terhapus dengan Undang-Undang Nomor 1 bahwa perkawinan itu suka sama suka. Nah inilah mungkin perlunya bimbingan-bimbingan terhadap remaja kan gitu ya. Tapi anehnya kadang-kadang yang datang itu yang baik-baik aja, yang preman-premannya tak pernah datang kan gitu ya Bu. Nah ini bagaimana KPRK kecamatan lah terutama mungkin yang di akar rumput ini ya, supaya tahu yang dibina bukan hanya yang baik-baik aja, yang kurang baik inilah. Cuma memang mungkin perlu strategi ya Pak ya. Strategi bagaimana dakwah di kalangan para preman kan gitu ya. Nah, itu mungkin dari sisi apa. Jadi
ini perlu kita merekrut daripada remaja-remaja. Tadi mungkin sudah dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi remaja, mungkin dari sisi ini yang paling penting itu dari sisi pendangkalan akidah ini. Sekarang sudah berbagai agama masuk di Indonesia, walaupun itu tidak diakui, belum diakui ya. Kalau ada 5 ya Bu yang dia aku itu, kan sekarang ada aliran kepercayaan, ada Syiah, ada Baha'i, ada Zoroaster dan sebagainya. Nah ini kebebasan ini sehingga kita apa ya? Kita kadang-kadang disusupi oleh ajaran itu kita tanpa sadar. Oleh karena itu paling tidak kan gitu, yang sudah kita yakini sekarang aja lah. Ya. Yang sudah kita yakini sekarang kita laksanakan. Ya. Makanya digalakkannya apa Bu? Islam Wasatiyah ya Pak. Islam Wasatiyah. Ya. Nah, Islam Wasatiyah ini apa? Pada umumnya orang mengenal Islam secara kafah. Memang kita mempedomani Al-Quran dan hadis tidak akan berubah sepanjang hidup, sepanjang sampai kiamat tidak berubah. Mungkin penafsirannya yang berubah. Maka dari sisi penafsiran tadi mungkin ada ayat-ayat yang apa ditafsirkan. Ya, makanya kalau Pak Qurra Shihab mengatakan bahwa Islam Wasatiyah ini macam bikin baju yang belum jadi. Artinya apa? Itu dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi mungkin Islam Wasatiyah nanti di Arab Saudi berbeda dengan Islam Wasatiyah di Indonesia. Mungkin lain di Pakistan. Karena memang situasi dan kondisi hasil dari penafsiran tadi. Ya. Yang penting dalam apa itu adalah kemaslahatan yang jadi ukuran dari apa ya. Ukuran dari apa masuklah kepada hifdzun nasl ya, maqasidus syar'i mungkin ke sana arahnya. Mungkin itu kajian yang agak tinggi kan gitu ya. Jadi ini perlu apa ya? Akidah ini harus kita bentengi. Maka islahul fil i'tiqad, perbaikan dalam masalah i'tiqad. Islahul fi iqtisadiyah, perbaikan dalam masalah ekonomi. Perbaikan lagi di dalam masalah mungkin akhlak pergaulan. Ada lagi mungkin apa islahu fi siyasah, itu sangat penting kalau saya melihat juga ya. Walaupun pemilu itu nanti tahun 2024, islahu fi siyasah ini sangat penting ya. Karena kita mulai tahun pertama pemilu tahun 50 atau 52 itu ya, tak pernah umat Islam ini menang. Walaupun kita mayoritas. Karena apa? Kita diboncengi oleh orang-orang sekular ini ya. Tapi kita ya nurut aja lah, walaupun dapat 100.000 bolehlah kan gitu, daripada enggak sama sekali kan gitu ya Pak. Nah ini perlu ya. Mengapa? Karena perempuan ya sudah ada kuota 30%, tapi ternyata enggak pernah mencapai itu. Mungkin enggak sampai pun 15%, 11% entah berapa itu. Nah ini kenapa? Karena perempuan juga enggak milih perempuan, atau perempuannya memang tak layak untuk jadi pemimpin. Nah ini kaji-kaji politik ini memang sudah kadang-kadang di luar apa ya Bu? Di luar apa? Maka Bu apa semalam ngomong, suatu organisasi yang terpimpin dengan baik walaupun dia minoritas akan bisa menguasai suatu masyarakat umum, awam atau organisasi yang tidak terorganisir dengan baik, kan gitu ya. Ini kenyataannya. Umat Islam itu bagaikan buih di lautan, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, demikian juga dalam mengelola organisasi. Di awal-awal itu semua pengen masuk kata Bu apa tadi ya. Tapi nanti mengerucut dalam pelaksanaan itu. Yang aktif itu aja. Itu di mana aja organisasi, ya Bu. Tapi bagaimanapun kita harus istiqomah tadi, ya. Harus istiqomah supaya memang begitulah organisasi. Maka menyadarkan masyarakat atau anggota yang aktif ini perlu PDKT-nya ya Bu. Nah, perlu PDKT. Kenapa kok ini diundang kok nggak datang? Itu mungkin PDKT-nya kurang kan gitu ya. Jadi
perlu juga pimpinan ini bagaimana pendekatan terhadap anggota supaya memang ikut sama-sama bertanggung jawab tentang organisasi itu. Nah, Ibu-ibu tadi sudah dipesankan jangan lama-lama Bu, lebih baik kita dialog aja atau mungkin kita tahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Labuan Batu ini ya. Nanti mungkin akan lebih mungkin tanya jawab ya Pak, mungkin akan lebih baik ya karena nanti ini tahu permasalahan-permasalahan yang ada di Labuan Batu ini. Saya rasa mungkin untuk sementara kami cukupkan sekian aja. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya Bu. Nanti kalau memang saya nggak bisa menyelesaikan, ya kawan-kawan mungkin ada. Kalau nggak bisa, kami bawa Bu ke provinsi, nanti akan kami jawab melalui di provinsi. Ini kan kalau kita lihat situasi kondisi sekarang memang sangat ngeri ya Bu. Apalagi ini keputusan Menteri Mendikbud ya Bu. Nah, itu kayaknya dulu sudah sudah ditolak. Ini banyak organisasi yang menolak kan gitu ya. Nanti gimana nasibnya kita? Nah, inilah mungkin Bu Nur Asia ya untuk sementara. Untuk ke sana. Oke, ya. Maaf ya Bu. Baik, ibu-ibu gimana ibu-ibu? Perasaannya sudah tergugah? Kalau dalam pembelajaran ini Bu, materi ini udah profesor ini Bu yang menyampaikan ini. Semua dicakup ini, saya catat ini Mak, sini semua masalah di sini. Dari mulai firqah umat Islam ya. Dia masuk semua dalam satu jalan, itu kan hebat sekali itu sebenarnya inventaris masalah yang sudah disampaikan Ibu ini ya, tentang pendangkalan akidah, kemudian ada kesetaraan gender, tentang isu kebersamaan laki-laki dan perempuan, ada masalah hukum, ekonomi, masalah penyakit masyarakat, remaja, kemudian ada masuk ke politik lagi ya kan Bu, masuk ke politik dan kepekaan sosial organisasi. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini kok masalah semua hidup ini. Itu seperti pohon rimbun ya Bu. Itu kok masalah semua ya. Tapi itu kan ada strateginya. Kita tidak menjadi down dan kemudian patik itu artinya sudah melempem kemudian putus asa. Itu hal yang paling sama Allah ya. Orang yang berputus asa itu paling dibenci sama Allah, itu seperti tidak percaya sama Dia. Jadi semua masalah inilah gunanya organisasi ini kita bentuk supaya kita retas satu persatu. Kuncinya itu yaitu kemampuan, kebijakan berorganisasi, kemampuan strategi itu harus. Jadi kita mulai sekarang mungkin dalam organisasi ini kita tambahlah kecakapan organisatoris kita, komunikasi. Nanti mungkin dari pusat ada pelatihan ya, strategi komunikasi, wewenang, bagaimana persuasi dan sebagainya kepada peserta. Jadi seperti yang kami bilang tadi, minta tolong ini ada dari remaja, ada saya lihat wajahnya muda-muda ini, ada remaja, ada para ibu-ibu, tokoh-tokoh perempuan ini yang hadir di sini. Tolonglah kita berdialog. Silakan apa saja, tidak bertanya ya. Bertanya boleh, menyampaikan pendapat boleh, menyampaikan info boleh, menyampaikan apa yang Ibu telah kerjakan, menyampaikan perasaan pun boleh Bu, perasaan curhat. Ya, misalnya saya kok nengok-nengok orang KPRK ini nggak tertarik Bu, bilang. Oh ya, kayaknya orang tuh kok elite kali gitu, barangkali gitu ya kan. Silakan nanti mungkin bisa digilir ini ke depan Ibu, bisa ke depan, katanya mau nampak itu ya, biar jadi barbuk juga, barang bukti kegiatan itu namanya tertib administrasi. Barbuk bukan karena tidak ikhlas ya Bu ya, dia pemikirannya ke sana. Tenang, coba aja ya, satu orang kalau nanti yang panjang, tapi karena kita mau mengarah banyak, sedikit aja Bu. Banyak tapi singkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Haja, terima kasih. Sudah banyak tadi dipaparkan oleh Ibu Ketua kepada kita semua. Jadi kami ini memang anggota baru untuk di KPRK Labuhan Batu. Insya Allah ya ingin juga berjuang untuk agama Allah ini. Di sini tadi bahwa ruang lingkup dari KPRK termasuklah mungkin dari tingkat 1 ada yang dinamakan dengan KDRT. Kemudian juga ada tadi pranikah. Setahu kita KDRT ini kan sudah ada lembaga untuk mengurus ini tingkat Kabupaten Labuhan Batu juga. Kemudian juga yang pranikah ini setahu kita ya bunda-bunda ya, itu yang menangani oleh Kakua. Jadi dari di mana posisi kita atau eksistensi kita sebagai KPRK Labuhan Batu untuk ikut beserta. Untuk ikut serta bagaimana menangani yang 2 permasalahan tadi. Ya, terima kasih. Tapi cepat Bu, boleh kami ini gilir Ibu ini Mbak ini yang belakang. Ya, ayo Mbak, ayo. Ya, ke depan. Ngomong apa aja. Ayo, saya baru di sini gitu. Kita pingin kenalan, datang ke sini jauh-jauh pingin kenalan loh. Ya, ini siapa ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, saya dari Kecamatan Panai Hulu. Karena di sini saya masih baru, Bu, jadi kurang paham atau bagaimana gitu ya. Karena masih masuk ke dalam yang baru itu kan masih perkenalan istilahnya. Nah, di sini saya yang mengganjal ini tadi. Yang mengganjal di hati saya ini kan tadi Ibu menanyakan pranikah. Apakah pranikah ini diharuskan atau bagaimana gitu? Nah, saya kan sudah menikah. Jadi untuk sekarang sudah 5 tahun saya menikah. Namun belum punya keturunan. Solusinya itu apa gitu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Ikut organisasi pinginnya apa? Ikut-ikut KPRK ini apa? Ibu menganggap apa itu? Ya, supaya bisa mengetahui bagaimana ngatasin perempuan di Indonesia ini. Seperti itu. Bu, ayo Bu, tokoh perempuannya lah.